Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdisama. Di sini saya akan presentasikan proyek akhir dari program Project Based Internship dari Rakaman Academy dan juga IDX Partner tentang Credit Risk Prediction Model. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhammad Farhan Abdisama sebagai Data Scientist. Saya merupakan lulusan baru dari Universitas Diponegoro dari program studi informatika yang lulus dengan IPK 3,86. Saya juga berpengalaman pada pembuatan proyek pada bidang data analisis, data science, dan juga machine learning. Mahir dalam penggunaan Python, TensorFlow, Microsoft Excel, Tableau, dan juga software atau tools untuk pengurusan data. Lalu saya juga berpengalaman dalam membuat proyek pada bidang deep learning, kemudian NLP, NLM, dan juga sistem rekomendasi. Kemudian ada sertifikat yang telah saya kumpulkan seperti TensorFlow Developer Certificate, Natural Language Processing, dan juga Google Data Analytics. Dan tentang IDX Partner merupakan perusahaan yang memiliki visi untuk mendorong pengambilan keputusan yang cerdas guna mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing klien. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, proyek yang kita buat ini adalah proyek yang mengembangkan sebuah model machine learning yang diharapkan mampu memprediksi risiko kredit bagi sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dalam menilai risiko kredit peminjam sehingga perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian. Lalu untuk latar belakangnya, yaitu tantangan dalam menentukan peminjam mana yang berisiko gagal bayar, dan dengan panduan data yang telah disediakan, prediktif dapat dibuat untuk mengklasifikasikan peminjam ke dalam kategori baik, good, lalu buruk atau bad. Oleh karena itu, untuk pertanyaan bagaimana membangun model machine learning dan akurat guna memprediksi risiko kredit berdasarkan fitur-fitur pada dataset tersebut. Masuk ke tahap pertama, itu ada data understanding. Ini kita Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya akan memaparkan proyek saya pada proyek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Di sini saya akan memaparkan proyek saya pada program Project Based Internship dari Rakaman Academy dan IDX Partner. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Aditama, sebagai data scientist. Saya merupakan fresh graduate dari studi Computer Science atau Informatika dari Universitas Diponegoro Semarang dengan IPK 3,86. Saya berpengalaman dalam membuat proyek dalam bidang data analisis, data science, dan juga machine learning. Lalu saya juga mahir pada Python, TensorFlow, Excel, Tableau, dan data processing tools lainnya. Kemudian berpengalaman dalam mengembangkan proyek deep learning, NLP, NLM, dan juga sistem rekomendasi. Ada beberapa course sertifikat yang telah saya dapatkan seperti TensorFlow Developer, lalu NLP, dan juga Google Data Analytics. Dan apa sih IDX Partner itu? IDX Partner merupakan perusahaan yang memiliki visi untuk mendorong pengambilan keputusan yang cerdas dengan mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing klien. Nah, misinya adalah menggabungkan teknologi digital dengan pemahaman lokal untuk menghasilkan solusi inovatif dalam bidang data, analitik, dan juga manajemen keputusan. Nah, didukung dengan pengalaman yang luas serta proses dan metodologi yang terstruktur, IDX Partner mampu mengelola proyek teknologi informasi dari berbagai sektor industri, khususnya sektor jasa keuangan. Proyek yang saya kerjakan ini merupakan proyek sebagai data scientist di IDX Partner.
akan mengembangkan sebuah model machine learning yang mampu memprediksi risiko kredit pada perusahaan. Tujuannya agar meningkatkan akurasi dalam menilai risiko kredit dari peminjam, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian dan mengoptimalkan keputusan. Latar belakangnya adalah yaitu tantangan dalam menentukan pinjam mana yang gagal dengan bantuan data historis pinjaman yang telah disetujui dan tolak serta riwayat pembayaran. Model prediksi dapat dibuat mengklasifikasikan peminjam dalam kategori baik dan juga buruk. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana membangun model learning yang efektif, akurat untuk prediksi risiko kredit berdasarkan data yang telah disediakan. Nah, pertama pada project ini yaitu adalah data understanding. Di sini kita akan memuat dataset dan akan memahami isi dari dataset tersebut, seperti yang memahami data, kemudian mengidentifikasi fitur atau kolom yang penting dan relevan dengan credit risk, lalu juga mengetahui persebaran data pada dataset tersebut. Nah, dari data tersebut didapatkan memiliki kolom sebesar 75 kolom. Untuk statistiknya sendiri, kita dilihat di sini ada 3 kolom numerik. Tapi ada beberapa kolom yang seharusnya tidak ada di sini seperti ID dan member ID yang seharusnya tidak bisa dilakukan operasi aritmatika pada kolom tersebut. Nah, nanti akan diproses pada data preprocessing. Lalu untuk bentuk engineering kita akan buat kolom credit risk yang berisi apakah seorang pelanggan itu memiliki risiko yang baik atau risiko yang kurang dan juga risiko yang bad, yaitu yang memiliki status atau credit risk yang cukup buruk. Pada dataset ini tidak disebutkan ya itunya untuk kolom prediksi targetnya, sehingga kita membuat fitur baru tadi yang namanya credit risk. Untuk yang good berisi current, kemudian fully paid, in grace period, dan juga lainnya. Untuk yang bad ada charge off, late, default, dan juga yang lainnya. Kemudian lanjut ke tahap EDA atau exploratory data analysis. Di sini kita mendistribusikan target. Tadi credit risk berisi good dan bad. Di sini kita lihat bahwa terdapat ketimpangan pada data yang memiliki kelas good dan juga kelas bad. Nah, ketidakseimbangan ini dapat memicu bias pada saat modeling sehingga kita akan mengatasi masalah ini pada saat data preprocessing. Dan ada beberapa hubungan dari fitur ke fitur targetnya seperti pada golongan loan karakteristik seperti isinya loan amount, kemudian fund amount dan lain-lainnya. Dan di sini seperti pada initial rate itu lebih tinggi pada kelas bad daripada kelas good. Lalu pada golongan borrower profile dan capacity di sini saya lihat untuk annual income pada kelas good itu lebih banyak daripada kelas bad. PTI itu hampir mirip. Kemudian untuk home ownership pada kelas bad itu range-nya lebih tinggi daripada mortgage walaupun hampir mirip. Belum ada good itu yang mortgage lebih banyak, cukup banyak ya daripada yang rent. Kita harus selisih 50 ribuan. Lalu pada credit history ini bisa kita lihat ada open account, public rec, kemudian total account. Untuk kelas bad dan good tidak terlalu beda dan hampir mirip satu sama lain. Dan untuk fitur atau kolom pada golongan credit behavior tidak terlihat apa namanya perbedaannya cukup mencolok, tetapi bisa kita lihat di sini banyak player dari kedua kelas yang good maupun bad. Lalu pada golongan borrower performance ini ada beberapa kolom atau fitur yang lebih banyak daripada kelas lainnya seperti pada loss payment amount itu lebih banyak tentangnya pada kelas good daripada kelas badnya. Ini kita juga bisa melihat banyaknya outlier yang nanti kita akan tangani pada data preprocessing. Nah, berikutnya adalah melakukan data preparation, yang dimana tahap pertamanya adalah menghilangkan kolom yang tidak relevan. Seperti tadi yang saya bilang, ada ID, member ID, lalu juga ada URL, title, dan lain-lainnya.
Kemudian akan mengecek missing value. Pada tahap ini, missing value yang lebih dari 10% dari total data akan dihilangkan. Nah, kemudian untuk data yang missing value-nya lebih rendah daripada 10%, kita akan melakukan imputation dengan mengisi nilai median pada kolom numerik dan mengisi nilai string unknown pada data atau kolom kategorikal. Kemudian setelah menghilangkan missing value, kita akan melakukan cek data duplikat. Mungkin pada data ini tidak ada data duplikat yang tersedia atau ditemukan, sehingga kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Kemudian kita melakukan deteksi outlier menggunakan IQR atau Other Quality Range. IQR sendiri merupakan metode deteksi outlier untuk deteksi outlier ya, dengan menentukan bahwa setiap titik data itu dalam diagram kotak yang lebih dari 1,5 titik IQR, bahwa data kuartil pertama atau lebih dari 1,5 titik IQR di atas data kuartil ketiga dianggap sebagai outlier. Ini merupakan hasil dari deteksi outlier dan juga penanganan outliernya. Jadi pada contohnya initial rate itu ada 4.904 outlier telah diganti dengan mediannya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap encoding data kategorikal yang mana dilakukan untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik agar bisa diproses pada model machine learning nantinya. Tahap ini digunakan metode label encoding yaitu dengan memberikan nilai numerik pada kategori dalam satu fitur, misalnya pada home ownership itu rent, own, dan mortgage itu diubah menjadi 0, 1, dan 2. Lalu berlanjut ke tahap data standardization. Sini data yang telah dihilangkan layarnya dan juga encoding akan dilakukan standarisasi, yaitu untuk mengubah distribusi data menjadi rata-rata 0 dan juga standar deviasinya 1. Nah, proses ini digunakan untuk mencegah fitur dengan skala besar mendominasi proses pelatihan, sehingga mempercepat konvergasi model dan meningkatkan performa model tentunya. Lalu untuk menentukan fitur yang akan digunakan, kita menggunakan matriks korelasi, di mana matriks korelasi yang cukup besar pada matriks korelasi positif maupun negatif akan digunakan atau dipilih sebagai fitur yang akan memprediksi seorang itu merupakan jam yang layak ataupun tidak layak. Contohnya seperti fitur aspek manual, kemudian phone status, dan lain-lainnya akan dimasukkan ke fitur yang digunakan. Setelah dipilih fitur yang digunakan, kita akan melakukan split dataset menjadi training dan juga data uji. Nah, pada proyek ini dibagi menjadi 95% untuk data pelatih dan 5% untuk data uji. Hal ini dilakukan karena data yang digunakan memiliki ratusan ribu baris sehingga 5% data uji itu sudah cukup untuk melakukan pengujian. Namun ada masalah saat melakukan pelatihan jika ada ketidakseimbangan data. Oleh karena itu, kita melakukan resampling dataset. Yang pertama yang dilakukan adalah undersampling kelas boot menjadi sekitar 250.000 data. Kemudian kita akan menaikkan jumlah dari kelas bednya dengan metode semote menghasilkan data sintetis pada kelas bed sehingga jumlah totalnya sekitar 175.000. Ini dirasa lebih seimbang daripada jumlah awal tadi. Dan lanjut ke data modeling, merupakan tahap akhir dari proyek ini. Sebelum evaluasi, kita akan melakukan modeling dengan algoritma logistic regression, k-nearest neighbor atau KNN, dan naive Bayes. Nah, pelatihan ini juga menggunakan grid search untuk menemukan model terbaik berdasarkan konfigurasi parameter. Pertama ada logistic regression, ini parameter gridnya digunakan ada C dari 0,001 hingga 10, lalu ada penaltinya menggunakan L1 atau L2, solvernya menggunakan Saga. Kemudian disimpan pada base model LR untuk model terbaiknya. Lanjut ke K-nearest neighbor atau KNN menggunakan parameter gridnya, ada jumlah tangganya 3 dan 5, lalu bobotnya uniform atau distance. Kemudian untuk metrik jaraknya ada Euclidean dan juga Manhattan. Model terbaik juga disimpan pada base model KNN.
Guna bias, di sini untuk parameter gridnya hanya menggunakan parse smoothing dengan nilainya seperti di gambar, ada 1 9, jadi ada 0, ada 9 angka 0 di belakang angka 1, dan seterusnya. Dan model juga akan disimpan pada base model NB. Untuk tahap terakhir ada evaluasi dari model yang telah kita buat tadi. Jadi pada kita lihat di sini ada logistic regression, F-bias dan KNN dengan menggunakan data uji yang ditetapkan sebelumnya. Didapatkan beberapa matriks pada prediksi ini atau klasifikasi ini seperti precision recall, Evans score, dan juga ROC AUC. Jadi misalnya kita lihat pada logistic regression, ROC AUC-nya sekitar 0,86, lalu F-bias 0,86, dan juga pada KNN itu sebesar 0,99. Nah, untuk perbandingan matriks evaluasi sendiri, pada kasus ini kita akan menggunakan ROC AUC sebagai matriks untuk memilih dan melihat model yang terbaik. ROC AUC ini dipilih karena metrik ini memberikan gambaran yang menyeluruh ya tentang kemampuan model dalam membedakan antara kelas credit risk yang bad dan juga good, tanpa tergantung pada threshold tertentu. Selain itu, ROC juga cocok digunakan pada data yang tidak seimbang, seperti pada kasus ini, karena tahap memberikan evaluasi yang adil, karena bisa memberikan ya, evaluasi yang adil terhadap performa model. Di dalam credit risk prediction, mempunyai recall penting untuk meminimalkan risiko pemberian kredit kepada peminjam yang risiko tinggi, tidak mengembalikan kreditnya. ROC memberikan evaluasi yang lebih stabil dan komprehensif atau seluruh tentang threshold. Hal ini memungkinkan pihak bank atau pemberi pinjaman itu menyesuaikan threshold untuk pengambilan keputusan sesuai kebijakan risiko internal berdasarkan probabilitas risiko yang dihasilkan model. Lihat pada gambar untuk KNN, tadi ROC-nya skornya ambil sempurna 1, lalu untuk logistic regression-nya 0,86, dan juga average 0,86. Nah, untuk kesimpulannya atau conclusion-nya, dari analisa yang telah saya lakukan, untuk KNN sendiri itu ROC-nya tinggi, sekitar 0,99, menunjukkan performa klasifikasinya sangat baik. Namun karena datanya sangat besar, model yang dihasilkan pun sangat besar, hingga ukuran 80 MB dibandingkan dengan logistic regression maupun F-bias yang tidak sampai 100 kilobyte. Hal ini memberikan kekurangan sendiri karena prediksi yang atau klasifikasinya yang dihasilkan itu membutuhkan resource dan juga waktu yang sangat lama dalam memberikan prediksi. Tentunya sangat memberikan kerugian bagi pihak yang ingin menggunakan model ini. Lalu pada logistic regression, skornya itu cukup baik di angka 0,87. Dan ini, nah model ini cocok digunakan pada dataset ini karena ringan, cepat, dan cepat saat pelatihan maupun prediksi, serta scalable. Kemudian juga mudah diinterpretasikan dan dijelaskan ke stakeholder. Untuk naik bias sendiri, hampir mirip, ROC-nya sekitar 0,86, sangat cepat, dan juga stabil saat dieksekusi. Untuk data yang besar, namun asumsi independensi antar fitur bisa membatasi akurasi. Lalu dari hasil analisa tersebut, didapatkan suatu kesimpulan bahwa logistic regression adalah pilihan terbaik. Walaupun untuk skor ROC-nya lebih rendah daripada KNN, pada dataset yang besar dalam kasus credit risk prediction ini, model ini dipilih karena memberikan performa AUC yang cukup baik, kemudian sangat cepat dalam melakukan prediksi dibandingkan KKN yang sangat lambat, mudah dipahami dan juga diimplementasikan. Kemudian model yang dihasilkan memiliki ukuran kecil serta ringan, lalu lebih tahan terhadap noise dan data imbalance dibanding KNN, kemudian juga telah banyak digunakan secara luas dalam industri keuangan dan lain-lainnya. Oke, mungkin terima kasih. Itulah presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.